Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Untuk yang selalu memberikan komentar positif, semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Hari ini seperti biasa kita kepoin energi si dia. Wah, si dia lagi. Iya, si dia ini adalah seseorang yang berdealing sama kamu. Apa sih yang sedang dia pikirkan hari ini? Oke, untuk kartu yang pertama. Kartu yang pertama ini mengisyaratkan bahwa dia tidak sepatutnya menjadi kecewa atas apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Dalam pikirannya mengatakan dia harus melihat naluri atau perasaan dia untuk menyikapi sebuah persoalan. Dia juga tidak membiarkan dirinya terhanyut dalam sebuah angan-angan. Kartu yang pertama tadi juga memberikan suatu kekuatan untuk tetap teguh dalam pendirian. Untuk kartu yang kedua menegaskan bahwa dia pada saat ini sedang mencoba menekuni suatu bidang kerja baru. Bisa juga dia sedang membuka bisnis sendiri untuk yang pertama kalinya. Dan setiap keputusan yang dia buat selalu didasarkan pada keyakinan dan keinginan pribadi. Bisa dikatakan dia mencoba berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Kartu berikutnya yang muncul ini adalah kartu 3 tongkat. Ya, ini bisa mengartikan bahwa dia ini sedang menunggu hasil dari upaya yang sedang dia usahakan. Kartu 3 tongkat juga mengartikan suatu harapan yang penuh dari sesuatu yang sedang dimulai dari awal. Sebenarnya apa yang dia lakukan menunjukkan banyak risiko, namun dia tetap waspada dan berhati-hati serta siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada sinyal positif bahwa keberhasilan akan dia capai asalkan dengan penuh kesabaran dan kerja keras. Memang masih ada sedikit kecemasan yang dia rasakan saat ini. Dan kecemasan itu diakibatkan oleh konflik batin. Dia merasa terjebak dalam gelapnya pikiran dia. Maka dari itu dia mengambil waktu untuk merenung, mengambil langkah kecil untuk mengurangi kecemasan dan stres dia. Kartu berikutnya adalah kartu The Hangman. Di dalam gambar kartu The Hangman terlihat seseorang yang sedang digantung. Dan ini bisa diartikan juga dia sedang menunggu sesuatu. Selain menunggu hasil dari jerih payahnya, ada sesuatu yang lain yang dia tunggu. Wah, parah nih, mulai muncul. Apa sih sesuatu yang lain yang dia tunggu selain hasil dari jerih payahnya? Kartu The Moon yang keluar tadi adalah kartu rahasia atau sesuatu yang masih belum terungkap. Itu bisa mengartikan bahwa dia saat ini juga sedang menunggu sesuatu yang masih belum bisa dia ungkapkan. Sesuatu itu adalah tentang perasaan hatinya. Wah, parah nih. Terlihat di dalam gambar kartu yang keluar tadi ada sebuah pedang. Dan sebuah pedang itu sedang menghunus ke atas langit. Pedang di dalam readingan kali ini melambangkan tentang kekuatan dan ketajaman pikiran. Dan ini bisa mengartikan bahwa pikiran dan hati dia menyatu sangat tajam. Bahwa dia harus membuka atau mengungkapkan sebuah perasaan yang selama ini dia pendam. Lanjut dengan kartu The Dead. Ya, kartu The Dead mengibarkan sebuah bendera kematian. Ini bisa mengartikan bahwa dia kemungkinan pada saat ini sudah mematikan sebuah hubungan dan menolak secara halus.
karena dia akan mulai membuka lembaran baru. Kartu ini menunjukkan bahwa hubungan yang selama ini dia jalin hanya bisa menyakitkan hati dia saja. Terlihat di dalam gambar kartu itu ada hati yang tertusuk pedang. Itulah gambaran hati dia selama dia menjalin hubungan selama ini. Lalu dia akan mengungkapkan sebuah perasaan yang terpendam kepada siapa? Wah, piye toki kok geting aku. Kartu The Empress muncul. Ya, kartu The Empress adalah pendukung proses pelepasan beban masa lalu. Dan ini bisa mengartikan bahwa ada masa lalu dia yang sampai saat ini menjadi beban dalam hidupnya. Dan dia akan melepaskan dengan cara mengungkapkan perasaannya. Kemungkinan dia akan meminta maaf serta akan memperjuangkan kembali agar supaya hubungan dia bersama orang masa lalunya terjalin kembali. Karena sekali lagi seperti apa yang aku bilang tadi, dia mempunyai beban berat dan selalu dikejar-kejar rasa bersalah. Selain itu, dia masih menyimpan sebuah perasaan cinta yang begitu besar. Wah, parah nih. Kartu 7 pedang muncul. Kartu 7 pedang memberi arti bahwa dalam hatinya mengatakan, selama ini dia berada dalam situasi dan tempat yang tidak tepat. Akibat yang dia peroleh hanya kekacauan. Itulah yang terjadi pada dia. Maka dari itu dia ingin kembali merajut impian-impian yang telah tertunda. Apa yang saat ini dia lakukan? Ya, muncul kartu The Chariot. Kartu The Chariot adalah sebuah perjalanan atau pergerakan. Dan ini bisa diartikan bahwa dia pada saat ini sedang mulai bergerak. Jika dia ingin mengungkapkan perasaan cintanya, pada saat ini dia sedang mulai mencari-cari waktu yang tepat. Dan waktu yang tepat itu di mana dia sudah mempunyai hasil dari kerja kerasnya. Bisa dikatakan jika dia sudah mempunyai uang yang sedikit lebih, itulah waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaan cintanya. Dia ini sepertinya seseorang yang sudah lama memendam perasaannya. Namun dia takut serta malu karena dia merasa bahwa dirinya adalah seseorang yang kurang baik dan seseorang yang tidak mempunyai apa-apa selain cinta. Untuk kartu yang terakhir mengartikan bahwa sesuatu yang ditutupi, sesuatu yang dirahasiakan hanya membuat kesakitan dalam hati saja. Maka dari itu dia harus segera mengungkapkannya. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya karena ini hanya pembacaan kartu. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar aku baca teman-teman. Tetapi mohon maaf ya jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya dan mohon dimaklumin saja. Aku akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.